sini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama-sama, di mana yang akan kita pelajari yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama. Adapun poin-poin penting yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, itu kita harus mengetahui pengertian dari Al-Quran serta keistimewaan dari Al-Quran, fungsi dan peran Al-Quran untuk kehidupan kita. Lalu kita juga harus mengetahui garis-garis besar isi di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui sejarah penulisan dari Al-Quran tersebut. Oke, sekarang langsung saja kita ke video pembahasannya. Al-Quran merupakan firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kitab suci Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi orang yang beragama Islam. Semua panduan hidup yang baik terdapat penjelasannya dalam kitab suci Al-Quran, baik itu pedoman hidup untuk bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai asbabun nuzulnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Ada banyak keistimewaan dari Al-Quran, di mana salah satunya yaitu konten Al-Quran tetap sepanjang masa tanpa revisi. Al-Quran adalah kitab yang awet, tak lekang oleh waktu baik dari segi substansi maupun segi penerapannya. Al-Quran terlindung dari revisi dan penggantian konten karena isinya akan selalu relevan sepanjang zaman. Jaminan keawetan Al-Quran ini secara langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Yang selanjutnya, bahasa Al-Quran tidak dapat ditiru. Al-Quran merupakan bahasa Arab yang sangat tinggi. Walaupun kita memahami bahasa fusha atau bahasa tinggi sekalipun, kita tidak bisa menandingi bahasa Al-Quran. Walau Nabi Muhammad adalah seorang yang berbudi luhur dan berbicara dengan bahasa sopan, tidak mungkin Rasulullah yang membuatnya. Hal ini dipertegas dalam surah Yunus ayat 38 yang berbunyi, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surah seumpamanya. Keistimewaan Al-Quran yang selanjutnya yaitu Al-Quran adalah mental healer. Terkait dengan salah satu isu yang populer di media sosial saat ini, Al-Quran dapat berkontribusi dalam memberi ketenangan batin bagi setiap orang. Bagi penderita gangguan mental, selagi melakukan pengobatan disarankan untuk membarenginya dengan meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam suatu majelis kecuali turun pada mereka ketenangan dan diliputi oleh rahmat dan dikerumuni oleh malaikat, dan Allah akan menyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya. Selanjutnya, Al-Quran adalah hakim semua kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab terakhir dan paling sempurna yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu." Selanjutnya, kisah-kisah dalam Al-Quran nyata dan lebih terperinci. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah. Sebut saja kisah keluarga Imran, kisah Nabi Musa, kisah Siti Maryam, kisah Nabi Daud, dan kisah Nabi Muhammad.
Kisah-kisah ini menceritakan perjuangan nabi-nabi atau kesesatan yang dilakukan suatu kaum sebagai pelajaran bagi kita yang hadir di generasi mendatang. Kebenaran kisah ini telah divalidasi oleh Allah dalam berbagai firman-Nya. Misalnya dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, "Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya." Poin penting selanjutnya yaitu fungsi dan peran Al-Quran dalam agama Islam untuk kehidupan manusia, di mana fungsi Al-Quran dalam kehidupan tersebut tersurat dari nama-namanya di dalam Al-Quran itu sendiri. Nama lain Al-Quran yang menunjukkan fungsinya sendiri antara lain, yang pertama yaitu Al-Huda atau petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi, Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia secara umum. Kandungan Al-Quran memang ada yang bersifat universal seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang yang beriman Islam dan bertakwa saja. Petunjuk bagi orang yang beriman berarti bagi orang yang memiliki iman Islam dalam dirinya, yaitu yang mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan Allah merupakan satu-satunya Tuhan semesta alam. Sedangkan untuk orang yang bertakwa berarti bagi orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran berdasarkan namanya, yaitu Al-Furqan atau pemisah. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai keajaiban Al-Quran di dunia lainnya yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar atau yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam hal termasuk kategori salah dan benar atau hak dan yang batil. Yang selanjutnya yaitu Al-Ashifa atau obat. Di dalam Al-Quran, keajaiban Al-Quran di dunia nyata disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, tapi bisa juga penyakit mental atau psikologis. Contohnya saja, cara mengatasi depresi menurut Islam. Perasaan manusia tidak selalu tenang, kadang-kadang merasa marah, iri terhadap orang lain, dengki, cemas, dan masih banyak hal lainnya. Manfaat membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati tersebut. Al-Quran memang hanya berupa tulisan saja, tapi keutamaan baca Al-Quran dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Saat hati seorang terbuka dengan Al-Quran, maka ia dapat mengobati dirinya sendiri sehingga perasaannya menjadi lebih tenang dan bahagia dengan berada di jalan Allah. Yang selanjutnya yaitu Al-Mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang bertakwa dan juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Nasihat dalam peringatan tersebut penting karena sebagai manusia kita sering menghadapi berbagai masalah dan cara penyelesaiannya. Sebaiknya diambil dari ajaran agama, bagaimana cara kita menghadapi tetangga, suami, orang tua, bahkan musuh kita telah diajarkan dalam Al-Quran. Poin penting yang selanjutnya harus kita ketahui yaitu isi kandungan di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembela antara yang hak dan yang batil. Karena perannya itu, Al-Quran mengandung isi pokok yang lengkap dan kompleks. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, dan akhlak, serta ilmu pengetahuan. Untuk memahami isi Al-Quran, mari kita kupas satu persatu isi kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Inti pokok dari akidah adalah keyakinan penuh akan keesaan Allah. Seorang muslim yang hendaknya tidak meragukan lagi keesaan dan kebesaran Allah, Tuhan alam semesta. Selain itu, konsep keimanan ini juga berlaku pada rukun iman lainnya. Adapun rukun iman tersebut adalah iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik buruk Allah. Yang selanjutnya yaitu ibadah dan muamalah. Eksistensi manusia di muka bumi ini tentu karena kuasa Allah. Kuasa Allah sebagai pencipta menjadikannya satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Untuk itu, manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan melakukan ibadah. Artinya, manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Selain beribadah, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan manusia lain. Untuk itu, Allah mengatur hubungan antar manusia dalam Al-Quran yang disebut muamalah. Yang ketiga yaitu hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum ini dapat menjadikan manusia menjadi lebih tentram, adil, dan sejahtera. Adapun hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Isi dalam Al-Quran yang selanjutnya yaitu sejarah. Al-Quran mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran bagi umat Islam. Pelajaran ini bisa menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan agar senantiasa diridhoi Allah. Banyak diceritakan kisah para sahabat yang memiliki akhlak baik, senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan begitu pula sebaiknya, supaya manusia bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu akhlak. Isi kandungan yang tak kalah penting untuk dijadikan pedoman manusia adalah akhlak. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Figur yang bisa dijadikan suri tauladan bagi umat Islam adalah Rasulullah, sebab kepribadian beliau bersumber langsung pada Al-Quran. Isi dalam Al-Quran yang selanjutnya yaitu tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk digunakan, dikembangkan untuk kesejahteraan umat manusia. Ayat yang pertama kali diturunkan Allah adalah Surah Al-Alaq yang memerintahkan umat Islam untuk membaca sebagai jembatan utama untuk mendalami ilmu pengetahuan. Ini mengisyaratkan Al-Quran ada sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia. Poin selanjutnya yang penting untuk kita ketahui yaitu bagaimana sejarah penulisan dari Al-Quran. Penulisan Al-Quran telah dimulai pada zaman Rasulullah, namun Al-Quran lebih banyak dihafalkan daripada ditulis karena kemampuan para sahabat sangat kuat dan cepat dalam jumlah menghafal sangat banyak.
Di sisi lain, pada masa itu jumlah orang yang dapat membaca dan menulis hanya sedikit, serta sarananya masih terbatas. Sarana yang digunakan berupa pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Lalu, pada zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq atau pada tahun 573 sampai 634 Masehi, tahun ke-12 Hijriah, banyak penghafal Al-Quran yang wafat terbunuh dalam beberapa peperangan. Maka Abu Bakar memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan gagasan untuk menulis Al-Quran kepada Abu Bakar setelah selesainya Perang Yamamah pada tahun 632 Masehi.